Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Saputra, NIM D1B01296, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Saya membacakan hasil UAS saya yang bernama Upaya Menerapkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila Selama dan Sesudah Pandemi COVID-19. Pendahuluan. Tidak seorang dunia ini yang berbeda dalam kondisi siap siaga menghadapi makhluk tak kesat mata yang bernama novel coronavirus COVID-19 atau yang bisa disebut dengan singkat corona. Corona tidak akan menjadi seandainya tidak ada penularan yang demikian masif, bukan hanya negara Tiongkok, khususnya Wuhan, tetapi terus menyebar seluruh dunia. Jika mengikuti perkembangan penyebaran virus ini, dari hari penulis yakin banyak orang yang menjadi heran bahwa virus ini berkembang dalam berikut cepat. Menurut data dari COVID-19, jumlah negara yang terinfeksi setiap hari bertambah. Bahkan saat ini sudah mencapai lebih dari 200 negara. Dengan korban positif mencapai lebih dari 3 juta orang, meninggal dari 200 orang. 200 orang menjelaskan bahwa tingkat kematian karena COVID-19 ini jauh lebih kecil dari perbandingan dengan jumlah kematian ketika ada wabah serupa yang terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satunya Spanish flu yang terjadi 100 tahun yang lalu di Eropa. Penyakit ini justru di pulau-pulau besar dengan penduduk dan padat, sementara daerah-daerah ini lebih terpencil, justru tidak terlalu terkapar. Jurnal ini ditulis untuk mengingatkan seluruh komponen masyarakat untuk dengan tekun dan serius mempraktikkan nilai-nilai Pancasila yang sangat mampu memberikan kedamaian dan keamanan, menghilangkan kepanikan yang melebihkan dan sikap berlawanan, yaitu menganggap diri kita tidak akan tertular virus sehingga yang mengabaikan protokol kesehatan. Melalui keyakinan bangsa Indonesia kepada Pancasila, slogan-slogan dan himbauan yang tersebar di berbagai media dan direspon dengan akal sehat. Akal sehat dipakai untuk menyadarkan segenap lapisan masyarakat menyadari bahwa corona mempengaruhi secara langsung kondisi ekonomi sektor kesehatan, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta tidak langsung tidak pemerintah. Jika pemerintah tidak waspada bila merambah sektor ideologi dan politik yang berpeluang menjadi konflik, khususnya bagi para pejabat pemerintah, TNI dan Polri. Itu sebabnya nilai-nilai Pancasila perlu dihidupi setiap hari karena mampu memberikan perubahan yang besar bagi mempengaruhi semua bidang dalam kehidupan bangsa dan negara. Akal sehat juga kiranya membawa bangsa ini kepada kesediaan untuk belajar dan berubah. Harus ada kebiasaan dan pemahaman yang utuh dalam hidup dan bernegara Indonesia maupun juga dan bersinergi dengan bangsa-bangsa lainnya. Keberagaman masyarakat dan kekuatan Pancasila di tengah pandemi COVID-19 sesuai penerapan oleh Forum United Nations dan Council Standardization of Geothermal Names atau UNGSGN atau United Nations Group of Observers dan Geographical Names atau UNGEGN. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di seluruh dunia. Ada 16.056 pulau sepanjang 6 Celsius Lu dan 11 Celsius LS dengan garis pantai sepanjang 19.993 km. Luas lautan di Indonesia dan sekitar 5,8 juta kilometer adalah 2,5 kali lebih luas dari luas daratan.
sekitar 2 juta kilometer, 2,7 juta kilometer laut di Indonesia, bahkan masuknya dalam zona ekonomi eksekutif atau Z. Laut di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, baik dari segi kekayaan alam maupun jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi pada tingkat lokal, regional, dan nasional. Selanjutnya, selain kondisi geografis seperti yang dijelaskan atas, Indonesia juga merupakan bangsa yang memiliki 1.340 suku dan 718 bahasa daerah. Memiliki keragaman yang demikian kompleks dalam menuntaskan pandemi COVID-19 juga dapat dilihat dari dua sisi realita dan sisi optimisme. Berfokus pada realitas berarti memperhatikan setiap data yang disuguhkan setiap hari, berita-berita di berbagai media cetak maupun online, atau menyampaikan jumlah korban, sulitnya mendapatkan APD, terjadinya panik buying yang mengusik hati nurani, dan masih banyak lagi hal-hal yang memang terjadi. Menurut Henry Menamping, dalam psikologi teras, berita-berita real itu hanya akan menghasilkan kecemasan dan emosi negatif yang tidak terlalu menguntungkan. Memang pentingnya untuk tetap melihat bahwa saat ini semua orang menderita, baik dari masih sehat saat ini maupun yang sakit karena virus corona yang mematikan. Seluruh lapisan masyarakat berbeda dalam medan peperangan yang musuhnya tak kasat mata, sehingga perlu strategi khusus untuk mengalahkan musuh ini. Cara pandang dan strategi dan lebih baik akan membangun optimisme yang membangkitkan daya juang, kreativitas, dan kebergantungan mutlak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua hal optimis yang diutuhkan bangsa ini dapat diambil dari setiap sila yang Pancasila. Sejak era kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa menerapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea keempat. Pancasila yang terdiri dari 5 prinsip, yaitu nilai tidak dalam waktu yang singkat, tetapi para pendiri bangsa seperti Muhammad Yamin, I.R. Suetomo, I.R. Soekarno, dan banyak tokoh-tokoh lainnya telah merumuskan secara mendalam, sehingga diperoleh bentuk seperti yang dikenal saat ini. Pancasila dapat bertahan sampai sekarang karena sesungguhnya semua ini nilai yang terkandung dalam Pancasila berakar dari tata nilai dan budaya bangsa. Semua nilai dan kelima sila sudah menjadi karakter dan kepribadian bangsa. Karena itu, walaupun sejarah mencatat peristiwa-peristiwa penting di mana ada kelompok-kelompok yang ingin menggeser Pancasila dan menggantikan dengan ideologi lainnya, Pancasila tetap merumuskan kesaktian dan ketangguhan. Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun. Sebagai generasi yang hidup saat ini, semua warga negara bertanggung jawab atas untuk menjadikan Pancasila tetap hidup sesuai dengan visi-visi awal para pendiri bangsa, bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan sangat beragam, sudah menjadi takdir yang digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa sejak awal sudah menjadi Indonesia didirikan sebagai sebuah negara yang mengakui 6 agama dan kepercayaan tanpa menyebut nama-nama agama tersebut. Sudah seharusnya setiap individu paham bahwa yang dipentingkan di sini bukanlah agama seorang, tetapi juga kepada penghayatan dan praktik hidup setiap hari. Pancasila merupakan salah satu bagian dari konsensus nasional yang menjadi unsur peringkat samping ketiga. Unsur lainnya untuk NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan
Undang-Undang Dasar 1945. Menghidupi dan praktikkan sila-sila yang Pancasila. Untuk memulai pembahasan ini, penulis mencoba menemukan sebuah pertanyaan yang mengapa urutan Pancasila ini yang ada sekarang ini. Mengapa unsur pertanyaan ketuhanan ditempatkan sebagai sila pertama yang dianjurkan dengan sila kedua yang menyebut manusia sebagai makhluk yang adil, beradab, lalu semangat menjadi satu dalam sila ketiga pemerintahan yang didasarkan kedaulatan yang sila keempat untuk menuju kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sisi kelima, beberapa intelektual maupun optimis surat kabar menyebutkan bahwa sosial urutan Pancasila sebenarnya tidak dapat perlu diperdebatkan, tetapi pun juga tetap penting Pancasila untuk mengetahui mengapa sila pertama adalah Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Manihukongco, dengan menerapkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, bangsa Indonesia mengakui bahwa ada Tuhan Yang Maha Esa yang terjadi sumber kehidupan setiap orang. Tuhan sebagai pencipta punya otoritas dan kedaulatan penuh terhadap semua manusia dan dunia ini. Menulis kitab-kitab Amsal mengingatkan umat manusia bahwa manusia memang diberikan akal budi untuk merencanakan segala sesuatu, tetapi tetap perencanaan Tuhan akan pelaksanaan seperti yang tertulis dalam 1921 yang berbunyi, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Iman Kristen menekankan kepada Allah pencipta, menciptakan segala sesuatu dari yang terakhir menciptakan negara manusia untuk suatu tugas khusus. Dengan demikian, sebagai warga negara Indonesia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, seluruh lapisan masyarakat terpanggil untuk memenuhi pengertian Allah yang menetapkan bagi seluruh individu. Dapat diharapkan bahwa bila sila pertama ini sudah tertanam dengan baik hati dan jiwa seluruh elemen bangsa, sila kedua, 3, 4, dan kelima juga dapat dilaksanakan dengan baik. Marilah saat sekarang melihat sila yang kaitan dengan pandemi yang sekarang ini dialami oleh seluruh umat manusia. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Pandemi ini sesungguhnya dahsyat dari kisah-kisah orang yang anggota kurangnya meninggal, kisah-kisah perlu terhadap betapa rentangannya kehidupan ini. Dalam sekejap, orang yang sehat tiba-tiba terpapar virus COVID-19 dan beberapa hari kemudian sudah meninggal dunia. Indonesia mempunyai kisah tambahan, yaitu banyak dokter perawat melawan virus yang meninggal ketika sedang merawat pasien corona, telah mengubah semua kehidupan, termasuk kebutuhan untuk beribadah sesuai dengan Tuhan. Dengan semua hari libur nasional dan mayoritas berhubungan dengan agama dan budaya harus dikondisikan sedemikian rupa. Semua kegiatan ibadah setiap agama mengalami perubahan yang mencolok. Tidak ada ibadah komunal di rumah-rumah ibadah. Semua harus dilakukan di rumah. Sebagai bangsa menghormati dan mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan ibadah yang dilakukan di rumah tidak akan dapat diterima dilaksanakan dengan sukarela, misalnya oleh umat Islam sebagai kaum mayoritas di Indonesia. Sering berjalannya waktu di media sosial maupun poster dan banner yang menebar berbagai tempat menjadi sarana dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ibadah di rumah saja. Artinya dengan ibadah di rumah ada hikmah yang bisa diambil.
keadaan ini, yaitu untuk memahami bahwa hubungan dengan Tuhan itu tidak selalu ideal. Dengan melakukan aktivitas ibadah gereja pula atau masjid, yang diperlukan adalah manipulatif atau rasional, datangnya kepada Tuhan hanya saat terdesak. Di dalamnya iman Kristen Allah mempunyai hubungan dengan intim dengan anak-anaknya, seintim hubungan seseorang berapa dengan anaknya Allah yang maha besar, maha kuasa, maha mulia, memberikan hak istimewa kepada umat-umat memanggilnya. Pendengarannya itu berkembang bukan hanya jemaat dan gereja itu, tetapi semua yang mempunyai akses media sosial dapat mengikuti ibadah gereja maupun penulis sendiri melibatkan hal-hal sebagai salah satu pengungkapan perkataan Yesus dalam Injil, bahwa mereka mengalami masa-masa sukar. Mengerti maksud dan kehendak Tuhan sebagai menganggap kondisi saat ini merupakan salah satu tanda-tanda datang kiamat, tetapi akan pula menganggapnya sebagai kira-kiranya setiap orang mampu sampai kepada kesadaran bahwa manusia membangun relasi komunikasi dengan Tuhan yang juga keluarga Tuhan yang membentuk. Kiranya manusia juga mengerti bahwa Tuhan menghendaki agar semua orang berbalik dari segala bentuk kejahatan dan sesuai dengan jalan-jalannya. Kemanusiaan dan adil dalam beradab. Kata-kata kunci yang sila kedua ini, manusia adil dalam beradab, yang masalah utamakan dari COVID-19 adalah fakta-fakta bahwa virus ini hidup di dalam diri manusia. Jika sejak 2003 ada flu burung, maka unggas dimatikan saat flu babi menyerang. Maka babi dimatikan saat ini virus itu ada di dalam manusia. Tentu tidak serta menyerta manusia dimatikan, sebaiknya seluruh elemen masyarakat justru berjuang memberikan upaya sebesar-besarnya agar manusia yang kritis karena tertular virus ini dapat diselamatkan nyawanya. Kondisi ini adil dan beradab dengan mengikuti semua aturan dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat dengan bersikap adil dan meraka orang lain agar bebas, dan daerah masyarakat dilatih untuk bersikap adil kepada orang-orang yang akan perawat yang meninggal saat menangani pasien di rumah sakit dianggap hal tidak mengejutkan, mengingatkan kepada berhadapan langsung dengan menderita yang pasif virus, tetapi menyedihkan akan kematian lebih karena pasien tidak melengkapi dengan APD yang memadai, langsung tak berbadan dengan virus, dan karenanya banyak faktor-faktor yang tidak dapat dijabarkan di sini. Banyak tenaga medis meninggal dunia. COVID-19 mengajarkan suatu bentuk persatuan berbeda dengan hal-hal normal sering dilakukan orang seperti berkumpul, bersalaman, pelukan untuk menyatakan rasa kekurangan dan saling membutuhkan. Tetapi semasa COVID-19, peraturan justru mengharuskan orang untuk menjaga jarak, tidak bersentuhan, dan menjauhi kerumunan demi menjaga diri sendiri dan diri orang lain. Kekuatan persatuan pada saat ini harus diwujudkan dengan bentuk lain, seperti mendukung donasi yang ditunjukkan oleh para dokter, perawat, sukarelawan medis maupun orang-orang yang terlibat langsung wabah ini, melakukan video call untuk mudah dilakukan oleh teknologi yang infrastruktur telekomunikasi supaya seluruh Indonesia ada jaringan internet yang memadai untuk para pelajar melalui sekolah online. Untuk para dokter di Indonesia, berbagai
pengalaman yang para dokter negara ini seluruh dunia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengandung kata-kata adil, yang ada juga di dalam sila kedua. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dapat peluang yang sama dengan membangun daerah-daerah yang kurang maju, justru mendorong dan dibangun agar dapat semakin mandiri, bahkan mampu mengembangkan potensi daerah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Harian Kompas memulai rubrik sok-sok yang mengisahkan perjuangan sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang ia terlibat di daerah itu. Sok-sok Arab memberikan pelajaran dan perluas wawasan masyarakat bahwa setiap tindakan yang disertai oleh kerja keras pasti akan membuahkan hasil. Kabinet Indonesia Kerja 2014 sampai 2019 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Pejuang hanya di Pulau Jawa, jaringan komunikasi dan internet, tol laut, dan masih lagi, semua merupakan penerapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika semua merupakan upaya menerapkan di Papua mencapai minimum IRP 60.000 liter saat ini. Sebelumnya terkoneksi harga bensin di Papua mencapai minimum, yaitu IRP 6.450. Demikian harga bangunan yang seperti semen dari dulu sangat tinggi, bahkan mencapai 1 juta rupiah. Karena sulitnya transportasi untuk mencapai tempat yang dituju sekarang sudah biasa sama dengan harga-harga di Jawa. Pandemi COVID-19 membuka peluang besar bagi seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah meluncurkan bagi kartu untuk menolong masyarakat ekonomi rendah supaya tidak dapat bertahan hidup. Program jaring sosial diluncurkan melalui swadaya masyarakat, salah satu hasil survei Litbang Badan Pusat Indonesia. Ketika pandemi COVID-19 berlalu, sebuah rekomendasi dari semua uraian di atas penulis bermaksud menghadirkan sebuah harapan bahwa pada pertengahan tahun 2020 virus novel corona akan dapat diatasi, bahkan sebelum vaksin atau serum selesai diproses dan dapat diberikan kepada yang membutuhkan. Lembaga Survei Indonesia memperkirakan bahwa vaksin baru ada dihasilkan pada 2021. Walaupun ada analisis tentang kemungkinan munculnya virus baru sebelum COVID-19, tradisi sebagai masyarakat yang mempunyai Pancasila harus tetap yakin bahwa virus corona tidak lagi menjadi wabah yang mematikan, karena masyarakat dengan bijaksana mematuhi protokol kesehatan yang sudah dijalankan selama 3 bulan terakhir. Dengan demikian, setelah pandemi ini berlalu, ada hal yang tidak boleh diterapkan, bahkan harus selalu dipegang dan dijadikan gaya hidup. Penulis dan memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dihayati dengan dilaksanakan sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat memutuskan penularan COVID-19. Rekomendasi pertama yang diperlukan dipertimbangkan adalah bagaimana siap komponen suku, agama, ras, golongan, karena hubungan yang dikehendaki oleh Allah SWT adalah sebuah relasi dan komunikasi, bahkan bukan hubungan transaksional atau hanya bersifat motivatif atau koruptif. Setiap perjuangan yang dilakukan oleh siapapun juga, apapun agama, suku, atau golongan, patut untuk didukung oleh seluruh masyarakat. Karena pun agama, suku, dan golongan patut untuk didukung oleh seluruh masyarakat, karena tidak ada hasil yang diperoleh setiap
secara instan dan otomatis. Perlu yang dipanjang bisa juga melelahkan, tetapi dengan optimisme bagi yang yakin semua dan kita lakukan tidak akan sia-sia. Rekomendasi berikutnya adalah agar semua masyarakat selalu menjaga kesehatan agar mempunyai imunitas dan baik. Kebiasaan baru dan sosialisasikan yaitu 3M, mencuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir, memakai masker tidak ketika sebagai suatu komunitas kesehatan diri sendiri akan berdampak bagi kesehatan orang lain. Itulah wujud pengamalan sila kedua, menyikapi kondisi ekonomi yang sangat terdampak oleh pandemi ini di seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi Z yang akan masuk ke masa Indonesia emas di tahun 2045. Diminta oleh terus mengembangkan kreativitas dan sertai dengan keyakinan dan pemeliharaan Tuhan atas bangsa Indonesia. Kerja keras dan cerdas menghasilkan berbagai inovasi yang mendorong pertumbuhan depan. Generasi milenial didorong untuk mengembangkan bidang-bidang yang sesungguhnya menjadi kekayaan nasional seperti pertanian, peternakan, dan energi terbarukan. Peluang yang tersedia harus digunakan sebaik-baiknya karena ada banyak akses serta bentuk didukung baik dengan keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Akhirnya, pendidikan berbasis online yang sekarang ini harus dilaksanakan membuka peluang yang besar bagi siapapun juga yang mau terus belajar dan berkembang. Petani sayur mayur dan pemuda petani di Pulau Jawa. Dunia banyak yang tanpa batasnya dan sekat dan memberikan informasi sebanyak-banyaknya. Hanya dengan perlu mematikan adalah kehabisan informasi tersebut. Ringkasan pandemi COVID-19 kiranya mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk hidupnya bertanggung jawab kepada Allah. Sumbernya kehidupan pada manusia, sesama manusia, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harapan seluruh komponen bangsa untuk membuat nilai-nilai Pancasila terus berakar, bertumbuh dan berbuah banyak di dalam kehidupan seluruh bangsa Indonesia, Indonesia Jaya, Indonesia Makmur. Inilah hasil video saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.